Jangan potong-potong ya, saya menjelaskan yang potong-potong ya. Itu tuh dia berkhotbah, Bentar, tetapi Injil Filipus dan Lukas ajaibnya lagi nulis. Injil ini kemudian ditolak oleh gereja dan dianggap sebagai Injil apokrifa. Loh, kok ditolak? Bukankah Filipus adalah salah satu dari 12 murid Yesus sendiri? Kenapa tulisannya murid langsung di Yesus ditolak? Sedangkan tulisan orang lain yang tidak jelas identitasnya, tapi kemudian disebut-sebut sebagai Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes, yang secara empirisi terbukti tidak pernah berurusan dengan Yesus, yang justru dijadikan Injil kanon. Ternyata si Filipus ini berurusan langsung dengan Yesus karena dia mengikuti penginjilan itu. Tapi ternyata ya, andaikan Injil Filipus ini diterima dan dijadikan sebagai Injil kanon juga, maka berantakanlah seluruh propaganda para bapak gereja awal bahwa Yesus adalah anak Allah, bahkan Allah sendiri. Sebab menurut Injil Filipus, ternyata pria ganteng yang bernama Yesus itu berpoligami dan punya anak cucu. Oke, kita rujuk ya kepada yang ini ya, sebentar. Sebentar, kau jangan kepanasan. Bludak kau itu. Sebentar. Ular bludak kau. Kau jangan kepanasan. Kamu ngomong ini loh. Oh, gitu ular bludak itu. Itu iblis kau loh. Itu kau. Itu iblis kau. Halo, selamat malam. Ibu Nora, boleh saya jawab, Ibu Nora? Sebentar, Ibu Nora. jangan dulu, jangan juga kata lagi. Udah nanti dulu Anda sebentar ya. Boleh saya jawab sebentar saja, saya mau turun, Bu. Saya nggak usah nanti, sebentar dulu, sebentar. Kita merujuk kepada begini. Sebentar dulu, Pangeran. Saya tunjukkan data. Jangan Gune tadi ke Perempuan istri. Nora, goblok kau. Sebentar. Gune tadi merujuk kepada istri, lu diam dulu, Sa. Kau jangan sakit hati. Ya, kau jangan sakit hati. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba. Telah tiba dan pengantinnya. Nah, ini pengantin merujuk kepada siapa? Oke, klik. Kepada siapa? Oh, ternyata Gune juga. Jadi Gune di istri pengantin ataupun istri. Nih Gune juga ternyata pengantinnya. Berarti Yesus akan kawin di sini. Gune. Anaknya berapa kan orang? Anaknya ada berapa anaknya? Gune kok blur? Anaknya ada berapa kan orang? Nggak tahu anaknya. Ini kepada siapa pengantin? Pengantin kepada siapa? Gune. Ibu, boleh nggak saya jawab? Saya jawab, Bu. Gune. Aduh, ternyata Yesus kawin. Yesus kawin. Yesus kawin. Bos bisa Bos, bisa nggak saya jawab? Kalau tidak bisa, ya saya turun saja. Bos bisa di mute-nya itu. Nggak apa-apa, Anda turun aja, nggak apa-apa, nggak ada yang ngundang Anda di sini kok. Makanya otak makanya. Yesus kawin. Yesus kawin. Bu Nora, saya menjawab yang itu tadi ya, Bu, yang tadi Ibu tanyakan, boleh ya? Nah. Halo Bu Nora. Begini. Jadi untuk teman-teman yang Kristen, Anda usah pakai kata-kata yang begitu ya. Jadi itu begini Bu, jawabannya begini.
Memang betul apa yang ibu sudah tunjukkan itu betul adanya, Bu. Tetapi makna rohaninya itu adalah kenapa Yesus bilang perempuan, bukan ibu, tapi perempuan. Itu makna rohaninya kita, kita yang orang Kristen ini nanti akan menjadi pengantin perempuan. Itu bahasa makna kiasan, Bu. Berarti Begitu. Yesus Tuhan kiasan juga ya Bang ya? Makna kiasan juga. Oh tidak, Oh, itu makna enggak. kiasan bahwa Kalau kita, jelek-jelek kiasan ya Bang ya? Kok yang jelek-jelek karena kiasan konteksnya di gitu. situ begini Pak Pangeran, konteksnya itu kan apa? Perkawinan di Kana. Nah, Nggak Yesus ada nggak di situ menyatakan bacanya kiasan Bang? Ada nggak di situ tulisan ini hanyalah kiasan? Ada nggak situ Bang? Ada nggak di situ memang tuliskan cara ini ayat kiasan? Ada metode nggak? kami menafsir begitu Pak. Iya, kenapa kok yang jelek-jelek kiasan? letterlek seperti menafsir. Iya, kenapa kok yang jelek-jelek kiasan, jelek-jelek perumpamaan? Kenapa Pak? Nah, memang ada metode menafsirnya Pak. Tidak Iya. sembarang menafsir. Sehingga kalau kita sembarang menafsir ya seperti Ibu Nora itu. Jadi kita abang Begitu. ada juga tafsiran juga gitu. Ya jelas Pak, Pak. Oh, ada tafsiran juga ke Islam gitu. Bukan kayak Islam, memang kita ada istilahnya di dalam dunia teologi, istilahnya ilmu hermeneutika, Pak. Hermeneutika itu adalah ilmu menafsir. Begitu, ada metode-metodenya. Jadi itu makna kiasan. Bahwa karena konteksnya perkawinan di Kana, maka Yesus mau mengatakan bahwa dia bilang apa? Waktunya belum tiba. Apa maknanya? Ya, nanti waktunya akan tiba, yaitu kita yang adalah pengantin perempuan nanti. Enggak, sayangnya kan Bang, yang Abang sampaikan ini enggak ada di ayat itu Bang. Yang Abang asumsi saat ini tidak ada di dalam Apa ayat yang tidak itu. ada di ayat itu? Enggak ada gitu loh. Secara letterlek memang tidak, Pak. Jadi Tapi kalau nggak cara ada, menafsirnya kenapa Abang buat demikian. ada? Enggak, kenapa yang nggak ada ayatnya, Abang buat jadi ada itu kenapa? Ya, secara Abang letterlek memang tidak, enggak, Pak. Tapi kenapa Abang nggak kami menjelaskan? membaca Alkitab itu menggali makna teksnya, makna rohani yang terpenting, Pak Pangeran. Gini, Begitu, Pak. kenapa ketika aku adalah dia dan memaknakan adalah dia, tetapi waktu yang ini Abang ubah-ubah gitu loh. Bible tidak boleh ditafsirkan. Yang boleh menafsirkan itu Roh Kudus. Roh Kudus itu tukang intip. Roh Kudus tukang intip. Lagi. Emang orang Kristen ada yang tahu Roh Kudus? Nggak tahu kali. Oh, rupanya aja nggak kelihatan, nggak tahu dari mana. Iya, itu koheran juga. Ketika Roh Kudus mengintip, baru membisikkan kepada penulisnya, dia berkata gini, "Hei, si Lut itu digauli oleh dua putrinya. Pertama sama kakaknya, kedua malam besoknya sama adiknya." Wow, aku tulis ya, tulis katanya. Nah, yang kedua, ketika Batseba diintip oleh Nabi Daud, ini siapa yang menulis? Nah, Roh Kudus mengintip nih, mengatakan, "Hei, kalian tuliskan dulu. Ternyata si Daud mengintip Batseba." Oh, tulis, mengintip. Ayo kita tulis. Nah, ketika ada lagi tertulis di dalam Lukas, katanya Yusuf tidak menggauli Maria selama Maria mengandung. Nah, siapa yang ngasih tahu? Roh Kudus. Ditulis, ayo kita tulis katanya. Oh, ternyata Roh Kudus kau pengintip, tahu kau?